warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari NIM 0406221111 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas pada mata kuliah Tibbun Nabawi yang dipimpin oleh dosen pengampu Dr. Munandar MTH. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu pengobatan yang sudah dikenal sejak zaman Nabi, yaitu terapi bekam. Tapi sebelum itu, saya bakal bahas sedikit teori tentang Tibbun Nabawi, Tibbul Wiqai, dan bekam agar kita dapat mengetahui teori dasar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktiknya. Baik, saya akan menjelaskan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi secara bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama at-tibbu yang artinya ilmu pengobatan, dan yang kedua an-nabawi yang artinya yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Secara istilah, menurut beberapa para ulama, diantaranya yang pertama ada ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa di dalam ilmu Tibbun Nabawi, pengobatan itu tidak hanya menerima resep medis, melainkan prinsip hidup sehat sesuai dengan syariat Islam. Menurut beliau, kesehatan dalam Islam itu bukan hanya terbebas dari penyakit tubuh, melainkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Kemudian menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sawi Al-Manhal Ar-Rawi fi Tibbun Nabawi, di dalam kitab Tibbun Nabawinya dijelaskan bahwa himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu pengobatan, kesehatan, dan penyakit. Di dalam ilmu Tibbun Nabawi, penyakit itu terbagi menjadi dua. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyakit jasmani atau penyakit tubuh itu dapat diobati dengan obatan herbal seperti madu dan bekam. Kemudian penyakit rohani dapat diobati dengan berdoa, berzikir, dan ruqyah syar'iyyah. Kemudian menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya, penyakit itu terbagi menjadi dua. Penyakit jasmani atau penyakit tubuh dapat diobati dengan minum madu, kemudian habbatus sauda, air zam-zam, dan kurma. Sedangkan penyakit rohani dapat diobati dengan berdoa, berzikir, ruqyah syar'iyyah, serta menjaga pola hidup. Kemudian menurut Imam Az-Zahabi dalam Tibbun Nabawinya, pengobatan ala Nabi itu selaras dengan ilmu kesehatan yang berkembang pada zamannya. Contohnya itu seperti habbatus sauda. Di dalam ilmu kesehatan, habbatus sauda itu mengandung antiinflamasi, antioksidan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori bekam. Bekam dalam bahasa Arab disebut al-hijamah, asal kata dari kajamah yang artinya menghisap darah kotor. Bekam dalam istilah bahasa Inggris disebut kaping, bekam dalam istilah Cina disebut obuso, bekam dalam istilah Melayu disebut bekam, dan bekam dalam istilah Indonesia disebut cantuk atau kok. Seseorang yang melakukan bekam disebut al-hakim, tindakannya disebut al-hijamah, dan alat bekamnya disebut al-mihjam. Bekam secara istilah adalah suatu proses mengeluarkan darah kotor dengan melalui permukaan pada permukaan kulit yang memiliki sifat yang beracun, yang mengandung zat kimia yang berasal dari udara maupun makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa yaqulu tadawaitum bil hijamah wal qul bahkan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah dengan berbekam dan kayu gaharu. Kemudian kita masuk ke sejarah bekam.
bekam sayatan. Seiring perkembangan zaman, metode dan alat bekam mengalami perkembangan. Pada saat itu, alat yang digunakan adalah tanduk hewan. Namun, pada abad ke-20-an muncullah gelas kaca yang lebih higienis dan lebih aman. Seiring perkembangan, gelas kaca tersebut digunakan dengan pompa tangan dan pompa listrik. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di Cina, bekam pertama kali dilakukan oleh Sifu. Beliau melakukan dengan tanduk hewan yang berguna untuk mengeluarkan darah kotor, kemudian mengobati bisul dan menyembuhkan penyakit kulit. Pada masa Mesir kuno, bekam digunakan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan mengurangi rasa sakit akibat aktivitas berat. Selanjutnya masuk ke macam-macam bekam. Jadi macam-macam bekam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bekam basah, bekam kering, dan bekam seluncur serta bekam tarik. Bekam basah adalah bekam yang menggunakan goresan luka pada titik tertentu, tujuannya untuk mengambil darah kotor di bagian tertentu. Kemudian ada bekam kering, cukup dengan meletakkan gelas udara ke bagian tertentu tanpa menggoreskan luka atau tanpa sayatan, yang tujuannya itu untuk memperlancar aliran darah. Kemudian ada bekam seluncur. Bekam seluncur ini pengganti kerokan yang dapat membahayakan tubuh dan merusak pori-pori. Bekam sayatan ini cukup meletakkan gelas udara ke bagian tertentu, kemudian tarik kulit dengan pompa 1 hingga 3 kali, kemudian gerakkan gelas kaca tersebut ke seluruh bagian tubuh hingga kemerahan. Kemudian ada bekam tarik. Bekam tarik ini bisa dilakukan dengan mandiri. Caranya cukup letakkan gelas kaca ke bagian tertentu atau bisa diletakkan di dahi. Kemudian tarik secara berulang-ulang hingga kemerahan. Kemudian kita masuk ke pembahasan ada beberapa kondisi seseorang yang tidak diperbolehkan ketika ingin terapi bekam. Di antaranya pertama, seseorang yang dalam kondisi anemia, kemudian seseorang yang dalam kondisi darah rendah, kemudian seseorang yang dalam kondisi memiliki asam urat, terus seseorang yang kurang lemak atau kurang otot sehingga ketika ingin terapi bekam dapat menimbulkan lebam. Kemudian seseorang dalam kondisi kulit sensitif, kemudian seseorang dalam kondisi kulit rapuh seperti lansia, kemudian seseorang yang memiliki penyakit gula, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian seorang wanita yang sedang haid, kemudian seorang anak di bawah usia 4 tahun karena kulitnya masih lunak dan kekebalan tubuhnya belum stabil. Kemudian seseorang yang mengalami demam, kemudian seseorang yang sedang dalam kondisi memiliki infeksi akut berat, dan seseorang yang mengalami pendarahan. Kemudian pembahasan selanjutnya tanda warna pada tubuh ketika setelah terapi bekam. Yang pertama itu ada warna merah jambu atau warna pink. Itu menandakan bahwa tubuhnya sehat dan tidak ada gangguan. Kemudian ada warna merah cerah. Itu menandakan bahwa di dalam tubuhnya mengalami gangguan metabolisme cairan. Kemudian ada warna merah gelap. Itu menandakan bahwa ada gangguan organ vital karena mengalami anemia atau keletihan atau kelemahan
bahwa adanya kesalahan teknis ketika terapi. Baik, di sini saya akan menunjukkan titik-titik bekam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada di titik umum, yaitu terletak di 2/3 kepala, kemudian ada di yakuk. Yakuk itu terletak di ujung mulut, kemudian ada di antara bagian rambut depan dengan bagian rambut belakang, yaitu terletak di hama'ala rasul. Kemudian al-ahdain, yaitu terletak di 2 urat leher bagian belakang. Kemudian ada al-kahil, terletak di antara kedua bahu, yaitu di sini. Kemudian ada al-kafitain, yaitu terletak di 2 bahu kanan dan kiri. Kemudian ada al-warik, terletak di pinggul. Kemudian ada zahrul qadam, terletak di betis. Manfaatnya di yakuk umumnya sama hama'ala rasul itu manfaatnya untuk menghilangkan penyakit vertigo, kemudian migrain, kemudian untuk mencerdaskan otak. Kemudian al-ahdain itu untuk menghilangkan sakit tenggorokan, kemudian sakit rahang, telinga, migrain. Kemudian al-kahil itu untuk menghilangkan sakit gigi. Kemudian ada al-kafitain. Al-kafitain ini untuk menghilangkan kolesterol, kemudian migrain, kemudian sakit pada lengan, terus untuk menstabilkan detak jantung. Kemudian ada al-warik. Al-warik ini manfaatnya untuk menghilangkan penyakit pegal-pegal, kemudian sakit pinggang, kemudian untuk menghilangkan penyakit pada ginjal, usus, kemudian untuk menstabilkan darah ketika lagi menstruasi. Kemudian ada zahrul qadam, manfaatnya itu untuk menghilangkan pegal-pegal. Kemudian di punggung atas kaki, gunanya manfaatnya itu untuk menghilangkan kutil dan borok. Jadi di sini saya akan melakukan terapi bekam. Namun sebelum saya melakukan terapi bekam, ada yang namanya SOP, yaitu standar operational procedure, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, serta pasca terapi. Jadi pertama-tama seorang al-hajim atau seorang pembekam, seorang terapis, sebelum melakukan terapi bekam, ada baiknya melakukan sholat sunnah terlebih dahulu dan membaca doa. Seorang terapi bekam harus mensterilkan dirinya terlebih dahulu dengan memakai celemek, kemudian sarung tangan. Kemudian setelah itu seorang al-hajim atau seorang pembekam akan melihat kelayakan pasien untuk diterapi, yaitu dengan mengecek gula darah, kemudian asam urat, kolesterol, kemudian tensi. Kita akan mengecek tensi pasien. Tensi yang normal untuk di bekam itu sekitar 90/120. Kemudian yang kedua, memastikan alat bekam dan lingkungan bekam itu steril. Di antaranya alat-alatnya ialah ada kop bekam, kemudian ada cairan pensteril. Cairan pensteril itu ada 2, ada alkohol dan ada minyak. Menurut sunnahnya minyaknya itu bisa minyak zaitun dan minyak habbatus sauda. Kemudian ada bitsuri atau jarum. Kemudian ada pompa.
pompa bekam, ada tisu, kemudian ada tong sampah untuk membuang sampah bekas darah kotor, kemudian ada masker untuk si pembekam. Tarik 1 hingga 3 kali pompa, kemudian tunggu selama 5 menit. Setelah itu gelasnya dicabut, kemudian kita akan melakukan tindakan perlukaan pada area yang sudah ditentukan. Kalau menurut sunnahnya itu dengan mengikuti arah jarum jam, yaitu dengan keliling. Setelah itu letakkan kembali kop gelas ke bagian tertentu tadi. Tarik 1 hingga 3 kali tarikan, kemudian tunggu selama 5 menit sampai 10 menit hingga keluar darah kotor tadi. Setelah kita tunggu selama 10 menit, kita ambil tisu untuk mengeluarkan darah kotor tersebut. Caranya begini. Tadi setelah kita tunggu 10 menit, kita buka untuk mengambil darah kotornya. Buat hingga bersih, kemudian buang sampah ke tempat sampah. Setelah itu area tadi diminyakin dengan minyak zaitun atau minyak habbatus sauda. Namun di sini si pasien setelah melakukan bekam, si pasien harus menunggu sekitar 5 jam untuk menstabilkan darah yang tadi dibekam, agar tidak mengalami demam si pasien. Dan waktu untuk berbekam itu dianjurkan untuk laki-laki, terus dilakukan sebulan sekali. Bagi laki-laki, karena untuk perempuan itu kan ada waktunya untuk mengeluarkan darah kotor, yaitu pada haid, atau sesuai dengan sunnah pada tanggal 17. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk praktik bekam kering dan bekam seluncur. Tadi sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk bekam tarik juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.